Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikutuk Diatri Indira Suari dengan NIM 20150911062. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan materi terkait value chain. Dalam pembahasan materi ini akan menggunakan pola 5W1H. Yang pertama itu what. Apa konsep value chain? Value chain merupakan konsep aktivitas bisnis dalam menciptakan produk atau layanan, dan konsep ini lebih menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau produk. Value chain mempunyai konsep analisa, yaitu analis rantai nilai yang merupakan suatu kegiatan menganalisa kembali kunci proses bisnis yang berhubungan dengan entitas lain yang berada di luar perusahaan, seperti pemasok, pelanggan, dan relasi antar entitas yang berada di dalam perusahaan. Value chain mengidentifikasi kegiatan bisnis umum dan bidang bantuan di mana berfungsi dalam dua kategori yang disebut dengan utama dan dukungan, di mana kategori utama terdiri dari 5 subkategori, yaitu 1. Logistik masuk, di mana merupakan proses yang berhubungan dengan logistik internal seperti menerima, menyimpan, mendistribusikan suku cadang atau bahan dan pemasok, merupakan faktor kunci utama di dalam logistik masuk. Yang kedua, operasi, di mana merupakan proses yang berkontribusi pada pergeseran dari bahan masukan mentah ke keluaran akhir yang telah siap untuk pelanggan, di mana proses ini adalah proses internal. Yang ketiga, logistik keluar, di mana merupakan proses yang mencakup langkah dari pemasok produk ke pelanggan dari suatu perusahaan. Yang keempat, pemasaran dan penjualan, yang merupakan proses yang berhubungan dengan persuasi pelanggan untuk melakukan pembelian dari suatu perusahaan, dan sebagian perusahaan memiliki tim penjualan dan pemasaran internal. Yang kelima, layanan, di mana merupakan proses yang mencakup tindakan pasca pembelian atau dukungan yang diambil perusahaan untuk memaksimalkan kebahagiaan dan loyalitas pelanggan. Kategori dukungan terdiri dari 4 bidang penting, yaitu 1. Infrastruktur perusahaan, di mana merupakan kegiatan yang mendukung penciptaan produk atau layanan, tetapi tidak berkontribusi secara langsung. Contohnya seperti akuntansi, manajemen, dan hukum. Yang kedua, manajemen SDM, di mana merupakan kegiatan yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan atau pekerja lain yang terlibat dalam semua langkah value chain. Yang ketiga, pengembangan teknologi, di mana merupakan aktivitas yang mencakup semua proses dan prosedur teknologi yang digunakan perusahaan sebagai bagian dari value chain. Yang keempat, pengadaan, di mana merupakan aktivitas yang mencakup setiap langkah yang diambil oleh bisnis dalam suatu perusahaan untuk membeli bahan mentah yang diperlukan untuk membuat produk. Yang kedua yaitu Wu. Siapa pencetus value chain? Value chain pertama kali diusulkan oleh Michael Porter pada bukunya yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance yang diterbitkan di tahun 1985. Buku tersebut berisi kumpulan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk membuat dan membangun suatu nilai agar mampu menghasilkan margin nilai tambah dalam perusahaan. Nah, sejak saat itu, value chain dijadikan sebagai alat yang berguna bagi perusahaan untuk membantu mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, when. Kapan value chain diterapkan? Value chain akan diterapkan pada saat suatu perusahaan ingin menciptakan nilai produk atau layanan bagi pelanggannya, dan menganalisis aktivitas internal bisnis. Dengan analisis value chain, maka akan dapat menunjukkan letak keunggulan kompetitif maupun kekurangan suatu perusahaan. Yang keempat yaitu where, di mana value chain diterapkan. Value chain diterapkan di dalam industri ataupun perusahaan yang memiliki bisnis dan telah mempertimbangkan untuk menerapkan analisis value chain agar usahanya dapat berjalan semakin lancar. Analisis value chain yang diterapkan berguna untuk mampu bersaing lebih baik dari perusahaan lainnya dan mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat perusahaan lain lakukan.
Yang kelima yaitu why. Mengapa value chain diterapkan? Value chain diterapkan karena dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi suatu perusahaan dan meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Value chain diterapkan juga karena memiliki fungsi lain bagi perusahaan, yaitu yang pertama, mempertahankan loyalitas dengan terus menciptakan nilai yang unggul. Yang kedua, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam sistem produksi agar dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Yang ketiga, mempermudah perusahaan untuk penelitian dan pengembangan terhadap produk, serta perusahaan bisa mendapatkan pemasukan dalam jangka panjang. Yang keempat, membantu perusahaan dalam merancang produk sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan proses pemasarannya lancar, serta membantu perusahaan dalam proses produksi terkait efisiensi daya dan jumlah produknya. Yang terakhir yaitu meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk serta memfokuskan pada area kunci di mana penciptaan nilai bisa dimaksimalkan. Yang keenam yaitu how. Bagaimana strategi dan penerapan value chain? Suatu perusahaan yang akan menerapkan value chain harus memiliki strategi sebagai rangkaian kegiatan yang lebih terkoordinir dan lebih terintegrasi untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Nah, strategi value chain terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu strategi keunggulan bersaing, di mana strategi ini merupakan suatu kemampuan pada perusahaan dalam mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap laba yang bisa diperoleh oleh kompetitor di pasar dalam industri yang sama. Keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan daya saing strategis dan juga profitabilitas yang tinggi. Perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif maka akan mampu memahami adanya perubahan struktur di pasar dan memilih strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua yaitu strategi keunggulan biaya, di mana strategi ini akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjadi juara di dalam persaingan pasar. Dari segi konsumen, keunggulan biaya dapat dilihat dari sisi harga jual yang lebih murah untuk suatu barang yang memiliki nilai yang sama. Setiap perusahaan ingin lebih fokus pada biaya manufaktur dan mengabaikan dampak biaya pada kegiatan lain seperti pemasaran, infrastruktur, dan layanan. Maka cara untuk mengatasinya yaitu perusahaan harus mampu menawarkan produk dan fungsi yang bisa diterima oleh konsumen, tetapi dengan harga yang tetap mampu bersaing dengan level pasar. Strategi yang terakhir yaitu strategi diferensiasi, di mana strategi ini digunakan untuk perusahaan yang ingin menciptakan produk dan layanan yang lebih menonjol pada pasar, dan ingin mengidentifikasi aktivitas penciptaan nilai pelanggan serta mengevaluasi strategi diferensiasi dan melangsungkan diferensiasi yang berkelanjutan. Maka caranya yaitu dengan melakukan strategi berdasarkan atribut produk, pengiriman produk, rancangan pemasaran, dan aspek lain yang bisa membedakan serta menggunakan tampilan yang berbeda. Untuk dapat menerapkan value chain, maka perusahaan dan menemukan area untuk dapat menerapkan value chain pada perusahaan dan menemukan area untuk pertumbuhan dan peningkatan, maka diperlukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama, tetapkan prosedur yang diperlukan untuk setiap aktivitas utama. Yang kedua, identifikasi prosedur yang diperlukan untuk setiap aktivitas pendukung. Yang ketiga, analisis setiap proses untuk kemungkinan perbaikan. Yang keempat, temukan solusi yang produktif. Dan yang terakhir, terapkan temuan. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat materi presentasi ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.